Tes. Halo, nama saya Waldo. Jadi udah mandi? Belum. Guys, udah mandi emang nih? Tidak ada. Belum kan? Episode spesial box to box kita raw aja ya. Raw ya? Kayak waktu box to box awal-awal terbentuk. Ini udah apa? Udah nih. Oh udah. Arigato Kok arigato? apa halo apa anjing? Konnichiwa. Konnichiwa. Kok itu siang dong? Enggak dong. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu from Osaka desu. Enggak pakai masta. Oh. Itu pasten. Anjing. Tahu enggak? Nih muka-muka kejebol 6 ya? Iya. Awal aja Iya. bulan. Ini ada cerita. Besok jam 10 ya, jam 10 ya. Iya, jam 10. Jam 10 ternyata. Tek 10 lewat. Nggak usah gitu. Kita yang warga biasa ya. Gue janjian mau ketemu mau lari sama Dokter Tirta kan. Lari Lari sama Cipeng. ide. Cipeng bangun jam 9. Kemarin gua pulang bareng dia tuh. Jadi stasiun itu kan setelah pertandingan bubar penuh ya. Jadi kita nggak mau terpencar semua. Betul. Terus saya lagi antre, saya lagi mainan handphone, sebelah saya. Loh, Dok, di sini juga? Loh, kok kamu di sini? Ya habis nonton. Nggak bayangin deh, seorang Cipeng aja bisa bangun kesiangan nih. Yang biasa bisa Pagi lari terus. jam 5 pagi terus, 2 jam lari. Ya memang euforia luar biasa banget ya. Iya. Capek, Kacau. tapi ya kita tahu kalah dibantai 6 gol. Euforianya buat Jepang sih. Betul. Tapi gue tuh kemarin bilang sama Rossi, bilang kayak, Iya. sadar gak sih Jepang tuh ngeliat kita kayak, apaan sih lu? Apaan sih? Kayak ngeliat Aduh. lawan Indonesia, ya udah sih. Apa Iya. sih? Gitu. Tapi ada pertanyaan dari lu kan, Dok? Apa? Soal Australia. Hah? Soal Australia kemarin. Australia. Apa nih pertanyaan mendadak banget? Kemarin sebelum tidur. Apa? Kok bisa? Oh iya kok bisa Australia bener lawan Jepang 1-0 kan? Tapi Australia itu memang main rapi. Iya. Australia itu iya mainnya sih. rapi. Iya. Jadi kalau misalkan nomor 1 Jepang, nomor 2 Australia tuh di grup ini menurut Fair, saya ya? tidak mengherankan. Yang gue lihat juga Australia waktu lawan Indonesia kan dia juga mereka agak nunggu agak defense ya. Iya. Ya Jadi mungkin lawan tipikal Jepang kayak gitu. Ada dia. ASMR-nya. tipikal tim-tim ini, tim-tim udah sering Piala Dunia, Bro. Yoi, beda level. Jadi sebenarnya pas kita datang ke sini tuh kan kita selalu ngomong bahwa ini kayak calculated loss lah. Gitu. Iya. Kita tidak akan menyangka bahwa kita bisa menang, berpikir gitu ya buat menang atas Jepang. Tapi at least kita datang tuh tujuan kita adalah gue pengen lihat tuh merayakan 1 gol gitu. Kita udah pasti kebayang tuh kalah tuh ada. Gitu. Iya. Iya, Cuma tapi tetap aja pas 6 tuh gua sama Waldo tuh udah enggak yang Itu sih bagi rata. Maksudnya babak pertama 3, babak kedua Iya. 3. We need something to celebrate sebenarnya kan. Iya. Ya, salah Masih satu. on target pun nggak ada. Ada. Iya, yang bikin gue speechless tuh gol keempat sih itu Oh iya. menurut gue paling keren. Yang di chip ya? Yang di Enggak, itu jadi- L1 segitiga. Oh iya sama si Kubo. Bukan, enggak, gol keempat tuh gol. Jadi dia 1-2 di tengah, Indonesia tuh nge-pressing. Berhasil lolos. Dia lari ke tengah terus ada off the ball running ke saya, Iya. crossing tiang jauh langsung shot. Anjing kata gue itu. Gue langsung, "Hah? Apa sih ini? Ini Jadi- bukan Jepang aja," kata gue, gila. Jadi ada, gue inget ya, Jepang itu Iya. ada 2 momen Indonesia tuh kayak passing-passingan gitu. Jadi kayak bener-bener passing game gitulah. Salah satunya yang awal dari Ole di depan. Iya. Ole ya manggilnya. Hmm. Ole di depan, abis itu dia oper ke tengah segala macam. Terus gue kirim ke grup keluarga gue kan. Dia mau lihat kayak apa di sana. Gue kirim aja Indonesia passing-passing. Terus katanya, kok passing-passingnya di daerah pertahanan? jadi Ya gimana? Iya juga. Gila, susah ya. Karena itu, press. pokoknya gini. Biasanya karena press ya kan, dia passing-passing. Itu 2 video gue. Itu endingnya terakhirnya di Tom Hay. Terus langsung direct, nggak ada orang. nggak ada orang. Jadi Jadi passing pas Tom Hay mau direct, abis. Ya, Karena jadi- mati selalu di situ. Selalu di situ. gua tuh kemarin ngobrol sama Dex. Dex apa Tio ya? Gue lupa pas abis Sama gue yang kita Iya. antri makanan. ngantri makanan itu di apa namanya di hall stadion. Iya. Gue bilang ke Tio bahwa gila ini mah di pers abis nggak bisa keluar susah gitu. Terus kemudian setelah pertandingan gue ngobrol sama Dex, ada satu momen di mana gue ngeliat Indonesia tuh peluang terbaik babak kedua tuh yang Randy bilang kayak baru itu deh peluang terbaiknya yang pokoknya slide di depan gawang Jepang tapi gagal Yang ketinggian. dijangkau. Yang si ini ya. umpan Yang crossing iya terus gagal dijangkau. Oh sama yang offset ada kan? Iya, yang ada direct juga, offset, iya. Ola apa Beckham gitu. Nah terus gue bilang ke Dex itu gue ngeliat gestur pemain belakangnya Jepang itu mereka ngadep ke arah para pemain yang ngejaga area terluar tuh gitu kayak itu agresif gitu, ayo lu kenapa gak ngepres mereka gitu. Jadi
di situ gue ngebaca bahwa strategi atau intentionnya Jepang pada pertandingan tersebut itu adalah sebisa mungkin lu nge-press habis pemain Indonesia, jangan sampai mereka bisa advancing ke dalam kotak penaltinya Jepang. Jadi makanya kemudian ketika bola itu ada masuk ke dalam kotak penalti Jepang, itu baru 1 kali loh mereka langsung negur para pemain terluar yang defendingnya kok lu nggak nge-press abis gitu. Kenapa mereka bisa sampai advance gitu. Nah, itu baru yang nyaris peluang ya. nyaris Udah peluang. dimarahin kayak gitu ya. Jadi intentionnya mereka dari awal gua ngebacanya adalah sebisa mungkin kita ngehajar Indonesia sampai retreat ke dalam kotak penalti mereka sendiri gitu. Dan lu bisa lihat dikurung ya. iya, dikurung. Dan lu bisa lihat 3 pemain Jepang itu even in possession kan 3 ya. Kalau out of possession 4 gitu. Gue jarang lihat shape-nya bertahan mereka jadi 4 karena mereka nggak pernah kehilangan possession gitu. Jadi selalu 3 dan 3 itu selalu naik ke tengah lapangan terus itu nge-press. Wah, itu 15 menit pertama kayak gitu gue liat susah nih. Gue kan berharap 1 gol at least ya. Susah nih gitu. Indonesia juga selalu mau coba tadinya sempat main direct, main position tapi pada akhirnya ada penjelasan dari belakang ke depan. Pengen coba lari getting band tapi back-backnya tuh udah tahu ini pasti lu mau ngincer ini kan. Ya udah gue jagain. Nah, jadi Oleh selalu dapat bola tapi ngelebar. Karena gue mau Ross sih, misalnya kalau lawan tim-tim kayak Jepang tuh level atas kita, lu nggak mungkin main terbuka, lu nggak mungkin main menyerang, lu sadar diri lah kapasitasnya seperti apa lah. Misalnya mereka kubo lu goyang, lu tabrak kagak goyang. Gak goyangnya. Beda. Anjir. Biasa ngelawan. Justin banget ya. Gimana Dex? Padahal pendek dan kecil banget kan. Nah, ketika lu lawan kayak gitu, teori game adalah lu tuh mau nggak mau mesti main low block dong. Betul. Low blocknya, lu bertahan sebagus mungkin. Dan tapi ketika ngelempar bola ke depan, lu nunggunya jangan ketika pemain ada di antara garis tengah sama kotak penalti mereka, itu pasti kekejar juga. Lu mau nggak mau harus nunggu pemain belakangnya sampai beneran ada di lini tengah di garis tengah lapangan. Tapi lu mesti punya 2 winger yang cepat, 1 pemain depan yang bagus sama 1 playmaker yang bisa long ball ke depan. Biasanya kita punya Tom Hay gitu kan, Tom Hay. Tapi ternyata ya menurut gue skemanya adalah lu narik pemain Jepang, kalau kata lu inviting the press. Iya benar. Nunggu pemain depan tapi melempar bola ke depan itu terlalu buru-buru gitu. Iya, timingnya nggak Timingnya terlalu buru-buru. Gue setuju maksudnya, tapi inviting the press-nya bukan pada saat kita ngontrol bola ya. Bukan. Karena menurut gue kita ngontrol bola itu pressing yang mereka gila, ngeri banget gitu. Pemposisian pemain mereka tuh bagus dan lebih ke gimana ya? Kita berhasil duel menang, area duel gitu berhasil menang, langsung buru-buru umpan jauh gitu. Tapi kemarin itu cukup disayangkan karena sisi kanan Indonesia 2 pemain cedera semua, gila. Sama Kevin Dix sama si Jakob ya. Jakob sebentar banget. Tapi Kevin Dix juga cedera ya waktu Jepang yang itu kan? Waktu Jepang yang 04 kan cedera juga dia kan? Dia sampai maaf gitu. Gimana Dex tapi apa yang lo lihat? Gue pengen lihat yang positif dari pertandingan Reuni Akbar ini ya. Reuni Akbar 1945 ya. Oh iya benar, ada Belanda, Indonesia, Jepang. Haji. Bener juga ya. Gue pengen lihat Dibantai juga. Kali aja mungkin kita bisa latihan bertahan kali ya. Terus gue lihat cek statistiknya ternyata enggak. Duel won kita cuma 37%. Aduh. Terus juga aerial duel wons-nya 22%. Bahkan kita kalau mau dribble pun successful rate-nya cuma 18%. Terus gue ngeliat, gue tahu apa yang bisa kita petik dari sini. Selama di Jepang, ya kita semua kan. Bukan apel ya? Kalau mau, ya apel bisa dipetik sini. Enggak, benar lu benar. Menyenangkan ya. Lu mendingan petik dulu enggak, Dex? Kalau kita jalan-jalan sambil minum gitu. Minum apaan? Minum air gitu. Botol air putih atau apa gitu. Kita susah menemukan tempat sampah kan? Ya. Jepang susah banget. Jadi tempat sampah kita tuh selalu membawa sampah kita di tangan kita. Ternyata gue ngeliat tempat sampah terbesar tuh ada di stadion. Trashing. Indonesia melakukan 38 sapuan. Disapu semuanya. Kan sapu belum untuk ke tempat sampah, Dex. Betul. Kan ngebuang-buang. Nyapu. Ngebuang-buang. Make sense. Itu yang angka yang paling banyak dari Indonesia di pertandingan semalam. Oh iya. Ngeliat gitu. Iya sih maksudnya Audero juga main, menurut gue sih ada beberapa save penting, tapi pada saat kita udah kebobolan 3 gol, 4 gol. Ya, tapi maksud gue apa yang bisa dilakukan Emil Audero benar. dengan cara Jepang yang menyerang seperti itu gitu. Iya. Gol pertama juga dia nepis kan sebenarnya. Iya. Udah nepis tapi ya nggak kuat. Dan ketika gol pertama Kamada kan?
Daichi Kamada. Ya kan, Kamada, Sundulan benar-benar. lumayan leluasa gitu kan ya untuk Crossing-nya untuk bisa bagus digolin ya. banget. Makanya antisipasi crossing juga PR. Apalagi tuh emang kanan ya coba dieksploit di awal-awal ya. Jadi Bebas ya, kanan, kirinya mereka. Makanya ya Kevin Dick sama itu sama si kiri Yakob. itu ada yang nomor 13 tuh siapa sih Jepang tuh? Bentar, gua cek Oke ya, kok, gua cek bagus. ya, gua cek. Tapi menurut gua- Nakamura bukan? Iya yang mana? Keito ya? Keito Nakamura, is it? Gue lupa the namanya. name? Kemarin ada orang pakai jersey Nakamura 13 soalnya. Iya. Kemarin tuh. Itu bagus. Tapi kan nomor kan suka ganti-ganti kan. Kayak Kubo biasa 20. Yang Kita juga. 13 kemarin. Kita juga kan? siapa? 7 kemarin Marcelino, yang lalu Egi. Karena kalau misalnya Nakamura bener. Iya, kalau Keito Nakamura. kalau lagi persahabatan kan sebenarnya kan nomor kan bisa ganti-ganti bebas. Kualifikasi. Nggak, tapi gue yang gue lihat tuh Kualifikasi 13 itu. ya, friendly juga. Si apa namanya yang gue lihat tuh pertandingan kemarin tuh sebenarnya ini kalau ngomongin taktik ya, tapi kan ngomongin Jepang tidak bisa ngomongin taktik doang ya. Iya. Tapi kalau ngomongin taktik tuh sebenarnya Kluivert gue ngerti kenapa dia masang 5-4-1 ketika out of possession, ketika nggak megang bola, dan itu udah diterapin pas lawan Cina, itu works gitu. Persoalannya ketika menghadapi Jepang cuman main 5-4-1 cuman compact itu doang nggak bisa, karena mereka banyak pergerakan off the ball movement yang nggak bisa kebaca gitu loh. Jadi 5-4-1-nya tuh terlihat pasif gitu, karena beberapa pemain Jepang bisa masuk ke area antar lini gitu loh. Ada 2 pemain Indonesia, ada pemain Jepang duduk di pocket gitu kan, kayak semacam itu. Jadi itu nggak terantisipasi, itu yang bikin kemudian attacking movementnya Jepang itu kayak fluid banget gitu. Kubo berapa kali lopas ya? Kita ngeliat kayak gua ngeliat aja dia udah berapa kali lopas tuh gitu. Jadi di tight area sempit lopas gitu. Itu bisa dilakukan Congkel, karena ada congkel. pergerakan off the ball movement yang Nah iya, ngelihat ada pocket of space nih gitu. Nah, itu nggak antisipasi itu gitu. tuh itu yang gol keberapa Gol ya? gol salah Gol itu juga keempat deh, ya. kalau nggak salah si Machino deh itu. Tapi sebelum itu pun dia udah berapa kali kan? Dan Iya. kalau lihat di stadion, lo nonton langsung di lapangan, lo mesti ngeliat ketika posisi pemain Jepang lebar. Dia misalnya iya. katakanlah mereka di kanan nih, set pemain kirinya tuh nggak serta-merta untuk ngedeketin pemain Iya. kanan, tapi dia tetap jaga kelebaran Lebar. jauh Jauh banget. banget, Gue bener. ngomong Cipeng, liatin dok nih, ntar dia passing ke situ, passing di kiri, pemain kita udah terlalu maju, langsung dibabat untuk gak gol. Nah, Jadi kayak beneran kayak anjir, ini mah udah another level bro. Iya, ini nomor 13 namanya Keito Nakamura Keito dari Nakamura, Reims. bener. Dari Reims. main di Iya maksudnya ya. kalah sih kalah, cuma kalau 6 ya kayaknya nggak Ya, dibanding tapi- kali. Tapi itu emang Apa kualitas Duga juga? gitu loh, Bang. 6 tapi Jer, Iya nggak? lebih bagus dari MU gue bulan 7 Gila. Tapi gini, menurut gua kita bisa bicara taktik sesuka mungkin ya. Itu penting lah, taktik itu Iya, penting. iya, Tidak iya, mungkin di level tertinggi itu tidak bicara taktik gitu. Iya. Tapi yang bikin gua kaget kan gini. Gua tuh udah lama nonton bola secara langsung karena gua liputan ke lapangan. Jadi gua dulu 2007 pertama kali liputan tuh Persija, Lebak Bulus gitu kan. Di situ gua menyadari bahwa nonton sepak bola langsung sama di layar kaca Beda. itu feel-nya beda. Terutama ketika melihat pergerakan real time, pemain tuh swish gitu ya. Itu beda banget rasanya. Itu gue nonton Liga Indonesia dan beberapa kali Premier League gitu ya. Kemarin nonton Jepang yang levelnya udah level dunia, itu kayak man, this is whole different level, different gravy. Gua bilang. Beneran beda sih. Beneran. Dan misalnya. itu ya, beneran kayak lu bisa ngomongin tactics, tapi in terms of teknik, terus kemudian Semuanya eksekusi, sih, semuanya. efisiensi on the ball gitu ya, smooth banget. Dan gue ngeliat berapa kali Indonesia tuh mencoba dak gitu, nabrak, nggak ada yang jatuh dong. Enggak, iya benar. Dan ini mereka tuh peringkat 15 loh. Di Dunia. Dan jangan lupa yang dari tadi kita puji-puji itu adalah bukan tim utama mereka. Betul. Iya, iya. Itu Itu, gila. itu ada foto. Tapi ada Kubo, ada Kamada. Iya, ya. iya, Maksudnya, tapi bukan ada utama. foto yang dia para pemainnya kayak Yuto Nagatomo nonton di tribun, Minamino nonton di tribun. Pokoknya yang pemain utamanya Desir Medan nonton di tribun. Di atas itu kayak nontonnya gini. Kayak lu tau gak kayak scene anime Jepang gitu yang kayak anak-anak Iya. SMA. Misalkan Jagoan-jagoannya di atas ya? Gawa lawan Fujita Higashi terus mesti lawannya dia ngeliatin gitu ya kan kayak klasik gitu kayak ngeliatin anjing. Oi. Pemain kita juga ada di atas. Oi, Keo Masa. Gila. Pemain kita di atas juga tuh ada. Ada. Itu ada Rizky Ridho, Iya, iya. Ramadan Sananta, Ivar Jenner sama siapa dong? Nadeo. Nadio. Iya, di atas tuh. Tapi ya maksud gua ya gini, misalnya kalau ngomongin level emang udah beda lah ya. Maksudnya udah beda. Gue berharap juga jangan sampai 6 gol, tapi ini sebenarnya sudah kejadian. Gue cuma berpikir kalau saja saat pertandingan kemarin kita masih berjuang untuk lolos putaran 4. Iya. Kita masih ada perjuangan untuk lolos langsung gitu. Mungkin aja yang diturunin dan juga ada vibes pemainnya juga beda dong. Bisa jadi misalnya karena menurut gue kalau 6-0 ya gue tahu pasti kecewa semua, tapi gue nggak tahu apakah
ketika ketika situasinya berbeda, kita mainin Rizrido, Pelupesi dan kemarin nggak ada Pelupesi kelihatan banget kan, nggak ada Jangkar situ, nggak ada Pelupesi yang kita bahas di episode sebelumnya. Terus kemana dong? Ada Ada. babak kedua kan? Enggak. Ada. Babak kedua tapi diganti. Babak kedua Iya, diganti. pokoknya maksudnya ketika emang dia main ya? Main. Main dia. 14. Saking nggak kelihatannya. Enggak, Karena saking tapi- bagus Ya, ya. ini. Bukan nggak kelihatan ya maksud gua. Ininya Tom Hay aja sampai 90 menit. Gara-gara Emang Tom Hay Itu anjir ya fun fact dong. Gara-gara jarang megang bola. Oh iya, Biasanya bener. kan gua kritik kan. Gak kuat kan stamina. Iya. Tapi kali ini kuat karena jarang megang bola. Aja lagi gua. Oh iya. Ya kan? Iya. 90 menit. Pelupesi di 60 kan. Nah, maksudnya kayak di sana tuh kelihatan kayak ya udahlah lu beda kelas, lu mesti maksudnya kita masih ada waktu sampai Oktober untuk evaluasi. Oke, lawan kita udah ketemuan kan. Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak. Irak tuh. Irak ya kan. 6. Oman nih. Kita kemungkinan besar kita udah pasti katanya nggak bakal ketemu Saudi karena kita udah main sama Ya, Saudi. ya. Jadi kita akan main di Doha. Di Doha, nah kita satu lagi itu siapa lawannya? Berarti Indonesia lawan Qatar udah pasti nih. Lawan Qatar. Dan Lumayan Satu sih. lagi Oman atau Uni Emirat. Ya kalau Dan AB dan mainnya kan bulan Oktober. Iya. Bulan Oktober mainnya beda cuma 3 hari. Tanggal 8, 11, 14 nggak salah deh. Jadi pokoknya cepet lah. Iya. Ya, seminggu round robin. Nah, target Indonesia adalah lolos putaran 4 langsung lolos di putaran 4. Iya. Kalau misalkan lawannya Qatar terus lawan Iya. satu lagi katakanlah Oman lah. Ya, tapi Oman semalam ada drama Palestina Iya, ya. iya. Palestina. Plus 97 tuh. Zolim Berarti nih, Zolim. Parah Indonesia lawan Palestina loh padahal. Padahal kalau Indonesia Palestina kan kita bro. Iya. Tapi benderanya banyak Palestina juga. Iya. Biasa gitu kan. Tadi ada yang Indonesia. kemarin ada yang Kemarin ada. Iya. Tapi gini, masih ada waktu sampai bulan Oktober untuk Iya, evaluasi, betul. untuk cari cara yang baik. Dan kita udah tahu lawannya siapa, dan kita tahu kelakuan para tim nasional Timur Tengah tuh bukan di lapangan doang, tapi di luar lapangan. Ya kan, misalnya kayak lo adain ntar di aneh-anehin lah, Qatar gitu. gitu. Qatar. sebenarnya belum tahu sih di mana. Ya kita belum tahu, tapi Tapi itu besarnya. ABC gitu nggak sih? Hah? Enggak, ABC? maksudnya udah pasti misalnya satu grupnya Iya. yang dari A1, B1, C1 nggak sih? ABC. Cuman bahkan udah tahu kok ininya. Oh, udah tahu Udah grupnya. tahu. Coba. Belum tahu. enggak. Jadi masalah kan yang dipermasalahan sama Irak kan adalah lo kenapa milihnya langsung milih ini dua negara ini buat jadi tuan rumah? Qatar sama Saudi. Apa alasannya? Karena mereka ya itu. Enggak, alasannya apa kan bener dong. Ya Maksudnya Irak maksudnya nggak ada transparansi ya. Irak Iya. bener dong nanya alasannya Iya. apaan. Jadi tapi sampai Oktober mesti ada berapa bulan Iya. untuk persiapan dan melihat scouting tim-tim Arab. Dan kalau kualitas permainan menurut gua tim-tim Timur Tengah ya sama kita lah ya. Nggak, harusnya bisa sih maksudnya. Tapi yang mesti diwaspadai adalah intrik-intrik di luar Iya, di luar lapangan. Ya, itu dia. Tapi Irak sama Qatar kita dibully banyak ya, 5. Irak kita dibantai sama Irak. Tapi ya udah beda kelas sih, cuma maksudnya Qatar juga beda kan walaupun lolos Piala Dunia karena jalur tuan rumah. Iya. 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 Ya. Infantino punya rumah di Qatar FOI. Emang. Iya kan? Lo lihat deh, ada sponsor-sponsornya AFC, sponsor-sponsor ada pas kualifikasi Piala Dunia kan ada Qatar Airways, ada Visit Saudi, ada Neo. Udah tuh lolos tuh satu. Ya sebenarnya Qatar sama Saudi emang patut dipertanyakan sih oleh Iran. Sebenarnya ini tuh kalau orang-orang bilang adalah udah pas ini sebenarnya iya. Ini udah diarahin untuk dua tim itu lolos. Qatar sama Saudi. Lolos ke Piala Dunia Qatar sama Saudi. Duanya siapa nih? Dua, ya satu lagi siapa lagi? Ini maksud gue. Tapi gini nih, gue tuh keselnya ketika tim-tim lain termasuk Indonesia udah berjuang keras, Iya. terus ntar ada 1-2 kejadian tai lah gitu, terus dicurangin atau apa gitu, yang lolos mereka berdua itu anjing sih. Nggak, tapi menurut gua kan dari 3 itu masing-masing kan grup bagi 2 kan, 3-3 kan. Ini kan yang lolos otomatis juara sama juara kan. Baru runner up. Menurut gua kayak lebih logis juga kalau Nggak bisa, runner-up lu ketemu nih, ya kan? ketemu abis itu lawan konfederasi lain. Wah, itu udah panjang lagi, Jar. Panjang banget. Iya. Cuma maksudnya kita berharap juara grup gitu ada Qatar ada Irak. Ya bisa lah. Ya, kalau Grup kalau- nih, lu main 3, main 3, lu imbang sekali. Lu menang sekali agregat gol, udah. Itu bisa dihitung dari situ. Kalau lu menang ya udah pasti lolos dong. Tapi kalau imbang sekali, menang sekali, itu bisa hitung-hitungannya mantep tuh. Katakanlah lawan Irak atau siapa kita imbang lah, imbang. Qatar kata lu Qatar kan kita kayaknya. Qatar kita ngebantai. Di Kita Banten. menang. Kita menang lawan Qatar. Komen di bawah guys, siapa yang pede juga ya. Ngebantai Nggak tahu, Qatar. tapi ya. Nggak, tapi mungkin ini karena habis kalah di Jepang ya. Padahal kan mereka juga di Jepang gitu nggak sih? Nggak, tapi Jadi rasanya gue ngelihat kalau kita mesti lolos ke putaran 5, jauh banget coy. Banget. masih lawan Afrika ya kalau nggak salah. Kita Perwakilan Afrika kan? Ah belum tahu konferensi. lawan Afrika, lawan Amerika Timur ya, Selatan, Amerika Utara semua, terus di Oseania, semua digabung coy. Iya itu si Javier. Masih panjang kalau menurut gue.
paling visible lolos di putaran keempat. Jadi lolos langsung. Lolos Sebagai langsung. juara grup. Sebagai juara grup. Kalau Runner up berat ya? Berat. karena gini, lu runner up, Berat lu jalannya. belum tentu lu menang lawan runner up yang lain dong. Dan kalau lu mau nyebut intrik itu lebih intrik lagi tuh. Bisa jadi kalau main kayak gitu playoff kan. Benturan antar federasi, Bang. Enggak masuk gini. Enggak usah level World Cup ya. Level Olimpiade. Lawan Gini ya kan juga itu. Wah. Itu playoff kan, jenis playoff tuh kan. Intrik itu soalnya aduh. level kelas meeting SMA, intrik juga ada. Ya gitu ya. Jadi ya itu target Indonesia ya, tapi target box to box ke Doha, dukung Doha ke Timnas. Saudi. Doha ke Kan Saudi. udah- Iya belum. Kalau Saudi Dex nggak bisa berangkat. Oh iya. Nah, kan bukan invitational government. Iya. Bukan invitational Lalu lu hapus bisa. saya, hapus tweet. Kalau ngajin visa sendiri bisa sih. Bisa. Iya. Oh Bisa. iya benar. Bisa, Kemarin tapi kan lu- dibayar negara. Bisa berangkat. gua udah Bisa. tahu. Bisa. Lu Tapi- bahas Qatar nggak lu? Bahas Qatar juga dia. Tapi ntar gua sama Jerry main panel jam 10 pagi. Lu itu mah lu Sebelum gila. Sol Jumpa. Iya. Tapi sebenarnya ya udah kalau pertandingan kayaknya kita Ya udah, ya udah ya maksudnya mau gimana lagi maksud gua. Iya. Gue yakin juga kalau misalnya yang nonton juga ya udah gitu. Tapi ada nggak yang kita bisa mungkin highlight nih mungkin di game-game ini? Dari pertandingan. Terserah dari pertandingan Highlight. juga. Ada Kalau- satu. Apa? Ada satu. Itu tuh gue kan pas gue lagi nunggu kereta ya. Kalau udah ngorok. Enggak, gue Oh, bukan. nunggu kereta pulang tuh. Highlight Sebelah banget. gue dokter Tirta kan. Gimana dok gitu dok, gitu kan. Dok gimana dok? Wah gila gitu kan. Terus gue bilang, dok gue nggak tahu itu gimana ceritanya ya. Tapi Takefusa Kubo itu satu orang ngepres 2 pemain tuh gimana ceritanya dok? Enggak, Ya itu Serius, bener. serius. Lu juga ngomong sama gua. Iya. kaget saya dok. Jadi Ya. jadi pemain Indonesia nih terluar megang bola, dipres sama Kubo. Set gitu. Bola digeser ke belakang, dipres lagi sama Kubo gitu kayak tak dan itu gerakannya Kubo tuh cepet gitu. Kayak kan lu kan biasanya ngepres satu-satu ya. Ini ngepres satu, ngepres 2 gitu tuh kayak how gitu. Dan how-nya itu gue bingung. Jadi berarti itu nunjukin satu secara stamina sama fisik dia oke. Kedua why kenapa dia ngepres satu pemain ngepres 2 orang itu gue berpikir adalah ketika Kubo ngejar bola gitu ya. Jadi dua orang dia kerjain itu bikin Yang lain buat nge-pressure. buat ikut Ya. ngepres gitu. Jadi Ya. ngebeli waktu buat teman-temannya Ya. ikut ngepres juga gitu. Dan menurut gue itu pinter sih gitu. Bahaya sih. Karena dengan Nggak, itu yang beda inti kualitas. dari press itu kan adalah lu nggak boleh disjointed ya. Karena kalau disjointed gitu ya Ada ruang. ada kosong dikit lawan bisa ngikut pressing lu gitu. Harus Nah, kolektif. ya jadi harus kolektif. Tapi kan untuk kolektif gerak bareng-bareng itu mungkin tidak selalu gampang ya, nggak Iya. timingnya nggak tepat. Makanya kemudian ketika Kubo ngebeli waktu ngepres 2 orang sekaligus itu teman-temannya jadi bisa maju. Dia tuh jadi gitu. trigger pressure-nya. sih. Iya, gitu kayak wah. Keren sih Ya. Dia kapten ya. Gimana dong caranya Kapten, segitu? itu maksud gua Man of the match. dia buset biasa lawan Dia Dallas, biasa 24 lawan kan, Dok? Simeone. Gila. Baru Di 24 Liga ya. 24 iya. Dan bahkan Januari kemarin nih seingat gua ya Januari kemarin waktu musim panas bahkan atau musim lalu kan jatuhnya. Ya. Musim lalu waktu awal-awal musim tuh musim ini. ya udah gitu loh. Liverpool itu oh ya kan FIFA World Cup masih ada. Iya, ya? iya. Iya, Musim betul. ini. Liverpool itu sempat pengen beli Takefusa Kubo buat jadi backupnya Muhammad Salah gitu. Jadi emang udah sebenarnya kualitas dia mah udah top. Apa yang Mitoma. Kemarin kita bahas banget. Oh iya. Kubo sama Mitoma. Kubo sama Mitoma sama Kubo lah gua gila. Tapi ada fun fact ya orang Jepang. Orang Jepang. Oh ya, lebih kasih tau. suka Mitoma. Fun fact. Orang Jepang lebih suka Mitoma. Jadi habis mereka pada pindah kan Mitoma ke Brighton, terus siapa? Kyogo Furuhashi ke Celtic. Ada survei fans mana sekarang nih yang bertumbuh, ternyata paling bertumbuh tuh Brighton gara-gara Mitoma. Karena Jadi orang ngaku fans Brighton gitu. Iya, orang aku fans Brighton. Iya, karena gue ketika gue mesti play by play J-League ya, dua pas pandemi Iya. online gitu, itu si Mitoma masih di Kawasaki Frontale. Iya kan ya? Kawasaki Iya, Frontale ya, iya. Kawasaki Frontale. Terus pindah ke Brighton, kelas di Kawasaki aja dia udah kayak running down the wing gitu loh, Iya. ngacak-ngacak. Dan itu musim itu Frontale juara kan? Iya. Juara. Dan ini loh dua pemain ini tuh beda jalannya ya. Yang satu kan dari akademi bola, maksudnya di SMA kan si profesionalnya. Mitoma dari SMA. Sedangkan Mitoma tuh dari kampus kan, Kampus. dari Nggak, itu universitas. Jadi kayak Udah bayangin, ini juga pembuktian bahwa Kalau lo baca awal Lanjutin. Kalau lo baca awal Lanjutin. ya itu pembuktian bahwa pendidikan yang tepat bisa jadi pembinaan yang tepat. tesis Mitoma adalah gimana cara Cara dribble. dribble. Nah, kemarin Bang, itu yang dari gua balik ke stasiun yang kehabisan kereta gara-gara ada lah.
Terus apa? Gua konten orang Jepang ya kan. Itu waktu gua Tanta terakhir kita bahas. ya, waktu gua mau naik kereta itu di apa sih di temboknya itu tuh ada ini cara Mitoma dribble gitu. Tapi di kirinya tuh ternyata itu bisa lu kalian baca di lewat bukunya Mitoma gitu. Di mana, Dok? Kok Ada sumpah, tapi gua foto. Itu keren banget. Nopik hoax tuh kalau kata Aduh, nanti iya, lu. makanya ke Osaka, sorry. Tokyo terus main nih. Nah, terus satu sisi gua ada fun fact juga. Nah, Harus fun ya. harus fun ya, awas Nah, enggak fun. nah, Lu tadi lu fun fact kagak ada fun nih. Fun Kenapa kali. kirain gua harus ada fun? Enggak, ini kalau orang Jepang, gua kan Kemarin nih fun fact ya. Fun fact. fun fact. Gue itu nggak bisa apa nyimpen duit. Gue Iya. tuh orang yang Boros. boros. Gue teriak dari kamar. Fun dari mananya goblok? Cuman ini Ayo fun fact. gua tuh kan gua berarti udah 2 kali nonton Ya, ya. Indonesia lawan Jepang kan. Home and away lah. Waktu itu ya, bantuin Bang Anak Tio. stadion banget Gila, nih gila, kayaknya. Gila. Waktu itu Bocah bantuin- tribun nih. bantuin Bang Tio. Nah, di tribunnya gua itu sebelum waktu di GBK sebelahnya itu adalah orang-orang Jepang, ya kan? Supporter Jepang. Bahkan di depan gua juga supporter Jepang. Pas kelar match, mereka tuh ternyata punya bisa dibilang kultur lah ya. Inilah ya. Abis match kan, pas match kan mereka masih pakai jersey Jepang nih. Oh, apa segala rupa masih pakai gini-gini. Tapi setelah match tuh mereka double baju biasa Baju gitu. bisa ganti, ya. Kadang mereka ganti baju. Jadi basahnya. mungkin satu sisi basah, terus pas turun dari stadion apa segala rupa pas mau balik juga udah orang-orang Jepang tuh udah pakai baju biasa. Nah, kemarin gue tuh si Bang Jerry kan lagi mau nyari orang Jepang. Tapi emang kita tuh udah di hampir Nggak, sorry. barisan terakhir. Orang Jepang pakai baju Jepang. Iya. Karena buat konten iya. visual bagus kan. Betul. Yang jadi pakai jersey Jepang kan. Nah, pas kita ke sana kok nggak ada. Terus gue bilang gini, Bang, tapi gue nggak tahu ini terjadi nggak ya di home di kandang mereka ya. Waktu gue away sih gue ngeliat mereka kalau habis match tuh selalu ganti baju. Dan kemarin kan hujan kenceng kan, hujan deras kenceng kan. Hujan kenceng apa anginnya ya? Hujan kenceng, anginnya deras ya. Anginnya deras. Ya itulah. Terus gue bilang setahu gue mereka tuh kalau habis match ganti baju. Dan dari kemarin pas kita nyari, iya dong orang-orang Jepangnya udah Iya, pada ada orang biasa. pakai baju Jepang kan akhirnya. Nah, ini dia. Sorry, are you speak English? No, Jawa, Mas. Iya lagi. Dia bilang, ya saya nontonin Grombol sama Box to Box sama DPI gitu. Ada videonya. Iya, tapi mukanya agak-agak kan? Iya. Agak-agak Nggak, Jepang gitu, rambutnya diwarnain gitu kan. Iya. Terus dia ngeliatin gua gini. Bang, ini kayaknya coba deh lu tanya deh. Kayaknya dia mau diwawancara di mana coba. Jadi ada fun fact. Nah, Channel Worker Indonesia. Oh iya, benar gua ada nih. Ashita Shigoto. Bukan. Gimana? Enggak. Astasi Goto. Astasi Goto. Goto. Itu artinya besok kerja. Besok kerja. Sama ini Okane Ganai. Iya, Okane Ganai. Nggak punya uang. Enggak punya uang. Tapi kemarin gue respect banyak orang-orang Indonesia yang kerja di Jepang. iya. Gue kemarin ada pendengar box to box sama speak bola. Dia tinggalin Nagoya. Maksudnya lu kerja Toyota lo ya. Kan Nagoya kan Toyota semua. Iya. Ini Bang, besok kita pagi-pagi mesti balik langsung kantor nih. Terus juga Ya, ada gue ketemu pelajar Indonesia S3 chemical biological atau apalah itulah. Terus gue bilang S3 lu jadi apa? Ya kerja aja. Ada teman saya S3 jadi stand up comedian. Rindra Dana. S3 Rindra S3. S3 Goks. Iya, agama apa? Islam gitu. Islam apa yang di Al Azhar itu kan? Islam. Wow. Jadi kayak apa? Ternyata banyak ada juga yang kerja di Tokyo. Maksud gue ketika timnas Indonesia main tuh semua jadi ngumpul dari satu Iya. gitu loh. Iya. Dan akhirnya kita sadar bahwa ayo orang Indonesia tuh banyak banget di Jepang dan mungkin nggak di kota-kota besar karena kan kayak perusahaan-perusahaan di kota-kota yang kecil Iya, yang benar. dari sub kota gitu loh, misalnya dari Nagoya dari sana lagi, terus dari Kyoto di mana. Iya. Ada beberapa kemarin gue ketemu kerja di Kyoto, ada yang kerja di Saitama. Tapi kalau dari Kyoto ke Osaka tuh masih 1,5 jam ya. Kayak Saya- Jakarta Bogor lah. Saitama. Kalau Saitama jauh banget. Saya tamat tuh ujung. Ya, di dekat Tokyo. Iya, Ini nggak ada jauh Saitama. di Jepang pabrik-pabriknya tersebar luas ya. Kayak di Osaka kan. Oh, antar Panasonic, kota-kotanya ya. Jadi ya karena dulu klub-klubnya dari klub pabrik juga ya. Jadi Iya. pabrik-pabrik Oh, misalkan Ini di Osaka apa, di Kyoto apa pabriknya. kayak tim saya, Kashima Antlers itu kan Kashima tuh apa? Sumitomo. Iya, Sumitomo Sumitomo. gitu. Ada perusahaan asuransi di mana. Oh, jadi mereka dari Di mana. pabrik apa terus bikin klub Iya, dia? iya. Awalnya Awalnya gitu. gitu. Dan Ya, ini kan fans Indonesia kan banyak yang ke stadion ya. Stadionnya Panasonic kan kemarin kan. Ya itu gara-gara perusahaannya juga. Stadionnya. Oh Dan- iya.
Dan kemarin sebenarnya harusnya lebih banyak lagi, kemarin tuh 33.000 penonton kan. Iya. Emang kurang 33.000 ini ya. Harusnya 40 kapasitas ya? stadionnya 40.000. Tapi itu pun sebenarnya penonton Indonesia banyak yang masih tertarik datang sih. Makanya penonton Jepang juga pada senang kan sama penonton away-nya kan. Sampai-sampai ketua PSSI-nya Jepang, JFA-nya Jepang itu minta maaf, katanya ya mohon maaf ini kami stadionnya kekecilan. Sebenarnya stadionnya kekecilan ya nggak masalah sih. Gua ngerti juga kenapa pemerintah Jepang naruhnya di Osaka karena mereka mau sambil promosiin World Expo juga. Itu tahun buri kali. Yang jalan sampai Oktober nggak usah deh. World Expo tuh masih lama, jadi kalian kok bisa datang Lu sebenarnya. kesana ya kemarin? Enggak, itu kan Expo Beda lagi, beda. Oh beda ya, World Expo. Main gue sekarang di pulau sendiri gitu. sekarang gue ketemu sama orang Indo, dia udah lama kerja di Okayama gitu, ngasih mochi kita kemarin dulu lah. Ngasih mochi si Ocha, terus dia juga apa namanya fansnya Fagiano Okayama di J1, baru promosi sama si Mizu. Jadi dia kan sering nonton bareng, dia ada ini bikin tuh Fagiala Indonesia. Keren. Gila, keren banget ya. Fagiala Indonesia. Iya. Gila kayak Lazio. Cuma itu sih maksudnya kreativitas kemarin juga emang Bisa kayak sih. gabung gitu ya, kayak Garuda Jepang ya namanya. Garuda Iya, Jepang, iya. La Grande sama Ultras Garuda, respect banget kemarin juga ngecen bareng-bareng kan pas kelar Iya, gitu. Yang pas Asta Shigoto sama Okane Gana itu orang Jepangnya pada ketawa-ketawa juga, Ros. Iya, Kayak karena dia tahu kan kayak mereka juga bilang kayak kami juga gitu kan, besok kerja kami nggak punya uang juga gitu. Terus habis itu mereka juga kemarin kan rame-rame yang nurin Tivo kan, pas yang Kita nggak tahu. Nah, Kita nggak tahu tifonya. Gue juga gak bisa ngeliat. Kami nggak Belum tahu lihat sampai tifonya. sekarang. Gue belum lihat. Belum. ada di sosmed sih, cuma kita belum sempat lihat. Belum seperti itu. Jadi kita cuma tahu ini apaan sih guys, ini apaan Yang di guys. atas nih, Ya, ketutupan. lewat kayak gitu. Karena Jadi, gue yang masih bawa pun niatnya mau nunggu sampai Tivo gitu. Tivonya belum turun-turun kan. Kalau di Indonesia kan sebelum Indonesia Raya udah turun kan. iya. Terus apa lagi ya yang seru kita lihat? Oh, openingnya itu kayaknya nggak ditayangin di TV ya. Ada nyanyi. Ada nyanyi You Raise Me Up. Iya. Nah, You Raise Me Up itu kan ya udah, gue pikir oh ini matiin lampu segala Wah, macam gitu kaget. kan. Atau rumah impian. Ada happy akhir muncul. yang bangun-bangun di rumah, yang bangun-bangun di rumah. Iya, You, dihancurin ya dia. pasarannya itu kayak You raise Benar me. rumah, benar rumah. Udah dibuka ya. Slow motion gitu kan nangis Iya. terus diulang-ulang terus ibu nangisnya. Ibu nggak apa-apa bu, ibu nggak apa-apa. Ini rumah siapa, Pak? Tapi ini fun fact itu benar rumah beneran aja. Beneran itu Iya, beneran. ada ini jadi ada orang bikin vlog. Kita lihat bener nggak di bedah rumah, misalnya sorry ya dari MNC misalnya atau apa gitu. Dicek beneran ke rumahnya. Beneran, bener. Emang ya maksudnya Udah dipantau. setara dengan itu aja gitu. Bahan-bahan ininya. Iya. Jadi lanjut ya. Jadi kemarin tuh openingnya Rumah. nyanyi You Raise Me Up. Mungkin dia memang penyanyi yang apa serius gitu ya. Tenor. Tenor ya. Terus itu kan gue pikir ya udah biasa lampu mati, terus ada flashlights gitu biasa gitu kan, terus nyanyi. Oh gue pikir udah sampai situ aja. Ternyata di screen-nya itu nyeritain perjalanan Jepang gitu Oh, iya. setiap lolos Piala Dunia. Jadi 2002 terus 2000 98 iya 98 2002 pokoknya terus ada sampai kemarin 2022 terus terakhirnya foto kompilasi supporter Iya. jadi kayak You Raise Me Up gitu tuh maksudnya untuk supporternya Keren, udah membawa kita sampai Piala Dunia terus terakhirnya ada kayak logo aduh merinding gue terakhirnya ada kayak logo Jepang 2026 Iya. gila Nah, gua bilang. itu tuh intimidasi Jepang santun aja. Iya. Kita udah biasa Kayak lu lihat nih kita udah biasa nih lo Indonesia mungkin akan ke sana tapi sabar dulu sobat. Bener. Jadi mungkin ada inspirasi ya buat timnas Indonesia kalau main di Gelora Bung Karno. Mungkin kita bisa pakai screen pas kita main di AFF. Walaupun belum juara, tapi ada squad-squad dari tahun ke tahun. Badan stadion di Indonesia sama Jepang juga screen-nya tuh nayangin pertandingan ya. Iya. Oh iya. Cuplikan ya. Iya. Iya tuh tiap kita kebobolan kita ngelihat walaupun menyesakan. Iya, itu. Nggak, kadang nggak juga ya. Ada gol yang kayak gol gitu. Kita ngelakuin. Gol ke 4 sama ke 5 gue lagi beli karage, enak banget karagenya. Terus habis itu langsung ada cuplikannya kan. Kita semakin ditusuk lebih dalam lagi. Oh, gini kira-kira. Apa itu juga ini apa? Apa menurut fun fact gua- lagi? Iya fun fact lagi. Lo bisa nabung. Ini kagak gila. Ini apa? Itu Abang, keren banget anjing. Stadionnya keren banget. Iya. Itu tuh pertama Ya, basic. kalau misal kalian duduk nih di tribunnya, itu di belakang kursinya tuh ada tempat taruh botol. Taruh botol tuh satu. Jadi kalau misalnya mau nyampat atau apa bingung taruh situ dulu kan. Boleh botol. Enggak, mungkin. Oh, nah. Oh, terus ini iya, ketika iya. lu bawa botol ke dalam si capnya dibuka. Iya, diganti Ya. sama ini, apa gelas lu itu ya? Iya. Gelas yang Jepang itu. Terus yang kedua tuh tadi benar, setiap gimana ya? Setiap satu section itu ada kayak Meja.
bukan meja, ini TV besar gitu loh. Jadi orang tuh bisa nggak nonton di ini, bisa nonton dari TV gede gitu. Emang yang dari ini- pertandingannya. Emang sulit negara maju ya. Iya. Paling ibaratnya ini ya yang di Osaka yang katanya kapasitasnya kan nggak segede itu Iya. ya. Belum yang National Stadium ya. Yang gitu. National Stadium kalau yang gua waktu nonton FC Tokyo. Tokyo itu besar kan. Itu gede banget. Gede banget. Tapi emang yang Paling besar. tapi yang paling menarik menurut gua ketika nonton di Jepang adalah mereka tuh udah apa ngarahin alur untuk lu balik ke stasiun dan lain-lain. Dan emang tipikal stadion-stadion gede yang standar FIFA itu emang harus jarak dari Iya, parkiran sama jarak ke stasiun stasiun itu emang harus jauh. Jadi emang lu jalan jauh kan. Pas di Doha tuh gua lagi nggak naik shuttle, jadi gue bisa liputan dari mana, gue naik MRT-nya mereka kan, yang baru itu keluar, jaraknya jauh banget ke stadion. Emang dibikin mitigasi biar jauh, kalau ada apa-apa tuh gampang untuk evakuasi dan lain-lain, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi emang stadionnya 40.000 kalau nggak salah kan. Terus kemarin sebelumnya gue sempat ke stadion Cerezo Osaka, kenapa nggak dipilih, cuma 25.000, dan di pemukiman warga. Ini yang Gamba ya, Gamba Osaka yang kita Yang ya. Gamba tuh sekarang urutan 15 atau berapa gitu, di bawahnya Cerezo. Dari bawah. Di bawah kan? Di Dulu bawahnya, sini, sama dulu di bawahnya tim gue, Shimizu. Iya, Shimizu urutan 9. Jadi emang beda vibes-nya kalau main nonton J-League. Harga tiketnya juga nggak mahal-mahal banget. Ini Stadion Gamba tuh di kompleksnya World Expo tahun 1970. Iya. Jadi di situ emang ada stadion, Ada mall. ada Itu mall, sudah jalan tol museum. Nah, Jadi Sama Taro apa tuh yang lu? Jadi Tower of the Sun. Tower of the Oh. Sun itu patung tuh. Kalau lu baca manga ini, 20th Century Boy, Yoi. Naoki Urasawa. Gue pas ngeliat grogi gue diliatin mulu anjir. Kayak raksasa gitu ya. malam-malam matanya nyala. Malam nyala. Oh iya. Jadi kalau lu pas lu gue jalan kan gue bisa main tayar kan sama anak kan. Karena gue berak dulu di mall. Keluar tuh kata. Jalan nih sendiri pas lagi naik yang jembatan. Si itu tuh kayak ngerasain lu diliatin sama dia gitu loh. Jadi Ini kenapa Tio bisa berak di mall ya? For konteks karena Jepang tuh tiap hari lagi hujan. Iya. Yang dan kemarin tuh kayak stuck gitu ya, orang dengan manusia lautan payung gitu kayak Gua nge-stuck. mendingan lu di mall dulu Gue kayak gitu kan. anjing kalau gue berdiri nahan berak berdiri berat gila skill gue udah gak. Terus kayak aduh gue berak dulu dah. Yalah. Oh sama satu yang ini, yang satu yang tadi lu bilang soal pembinaan, ini gue belum sampein juga. Oh iya. Jadi pas kita nyampe, itu kan ada stadion Panasonic Suita Stadium-nya gitu ya. Terus mungkin di sekitar area sana lah ya, di Ada arah ininya ada kayak lapangan sih lapangan latihan kayak lapangan ABC gitu kali ya, Iya. di Senayan. Itu ada kayak akademi gitu, akademi kategori umur gitu, ada beberapa. Jadi memang timnasnya lagi tanding, tapi cuma mungkin nggak nyampe sekilo ya doh. Di situ ada lapangannya, jadi emang nih pembinaan nih dikasih lihat langsung nih orang Indonesia, lu lihat pembinaan di sini timnas lagi tanding. Karena Jepang itu pemain-pemain yang main di timnas sekarang itu dari U17 rata-rata udah main bareng. Iya. Dan mereka ada program setiap tahun naik 1 cm, Pak. Goks. Oh iya. Tinggi naik 1 cm. Gue baru tahu tuh itu. Orang Jepang itu sebenarnya kan tingginya itu nggak setinggi itu dong. Maksudnya Iya. jarang lu ngeliat orang Genetik Jepang ya. setinggi Maya Yoshida atau nggak kayak si Tomiyasu. ACB. Rata-rata tuh bentukan fisiknya mereka kayak Kubo, Endo, terus kayak Yanagisawa, kayak ya standar sama kayak Indonesia sebenarnya kan. Cuma emang yang mereka tuh ada program ya apa namanya tinggi berat badan 1 senti. 1 senti setiap tahun dari umur berapa gitu. Tapi Kubo gagal ya? Apa? Kubo berarti gagal. Oh, Kubo tapi kan buset. Gagal tingginya maksudnya. Tapi dia skillnya yang nambah, skill. Lu gila. Skillnya nambah tuh. Lebih gila sih maksudnya kalau pembinaan Jepang tuh emang JFA itu udah nggak usah gitu. Gue kasih Cerezo Osaka, dia tuh terbentuk tahun 93. Terus dia ada roadmap-nya gitu. 20-30 tahun, pokoknya sekarang udah tahun 2023 berapa, jadi kayak beneran mereka tuh mau ngejar apa-apa udah dibikin roadmap, kayak lu bikin startup aja. Kan dia punya 100 year plan. Itu akan selalu kita bahas kalau kita ngebahas Jepang ya. Gila. Roadmap. Harus punya plan terus tahun lo mau ngapain gitu. Harus jelas ya. Sebenarnya sesimpel lu bikin bisnis model aja. Betul. Gitu. Jadi bukan polesan doang ya. Harusnya emang Bukan instan gitu ya. Fondasi gitu. Itu yang bikin gue kayak ya lu Kubo bisa ngepres 2 orang gitu, terus kemudian mereka gerak nyari space, terus kemudian teknik operan rata gitu, terus kemudian juga di body nggak jatuh, itu kan tidak datang dalam semalam ya. Iya pasti. Iya, benar. Dan itu juga mereka penuh riset dan lain-lain. Dan kemarin tuh ada yang menarik. Jadi Bung Ri lagi di Tokyo sama teman kita juga, Fikri. Terus teman kita satu lagi, Bung Firdi itu nge-DM saya. Menurut Anda kenapa Bung Jepang sama Korea
tinggi badannya kayak begitu atau fisiknya kayak begitu. Walaupun dia bilang Korea tuh sekarang average tingginya itu lebih tinggi ya dari Jepang. Average-nya gara-gara Kim Min Jae. Kim Min Jae tinggi jadi. Gara-gara pelatihan militer Iya. juga deh. Pelatihan Jadi militer. average tinggi rata-ratanya orang Korea tuh agak sedikit di atas Jepang. Iya. Kalau kata Bung Rin, ada kemungkinan karena konsumsi daging itu beda. Gitu itu penting. Gitu. Makanya kemudian gue nggak heran ketika tadi Tio bilang ada program tiap tahun nambah 1 cm. Cokokin terus tuh ya. Iya, gitu. So the food itu Kayaknya Jepang lebih banyak ikan deh. Korea Sushi. daging. dan itu bukan cuma buat pemainnya doang, tapi ya hidup anak-anak mudanya juga Iya. diperhatikan kayak gitu juga. Iya. Ya kebutuhan nutrisi itu ya, penting banget ya. Kita kentang. Kayak gua jadi. Lu. Ya, gak semua lu. Salah, Kita gak kayak lu. Kita salah. gak kayak lu. Nasi goreng. Kita gak kayak lu. Tapi Gue udah menyarankan dia lah. Makanya kemarin kita ajak hiking. Iya, ke Kyoto. Kuat gua. Getar, dengkul getar. Kemarin gak usah gitu ke stadion kan ada naiknya. Nggak, dia rekamin gua kan, Iya, rekamin gua konten kan. iya. Ada suara. Gitu Payah ya ternyata anak Konten, muda ya, ya. anjir. Enggak, gua ngerekam lu, gua tuh sambil skipping. Capek. Bang, belum. tapi kemarin saya lu pasti banyak karena Tirta aja kemarin Banyak, kan gila. gue pergi sama Tirta seharian ya. Ah. Dia bilang today subs kita 17.000 kata Tirta. Ah. Itu sama aja kalau dikaliin kayak 16 km kita jalan. Oh iya. 16 km. Keren. Sotoy gitu-gituan aja. Lo emang pernah lu. Lusa kita berapa? Hiking kita. Lusa kita berapa? 21.000. Lusa. 21.000. Nggak kerasa. Makanya kayak kalau Nanjak lagi itu. Iya. Elevation gain-nya gitu. Iya, tapi itu enaknya lu di negara yang bisa jalan kaki dan Iya. transportasinya. Tapi- Gue masih bakal jalan kaki. Singapura mau jalan kaki. Tapi kan Tapi Panas. Ya. Ada hal apa lagi yang kita alami sebelum pertandingan atau sebelum pertandingan? ini tapi bukan pertandingan. Jadi waktu pas kita lagi hiking ada orang Belanda ya, kita ketemu orang Belanda sama orang Arab lah, ngobrol-ngobrol. Kaget gua sama si orang Belanda ini, dia namanya bilang, siapa, Tai? Tai ya. Iya. Tai namanya. Iya, pokoknya gitu loh. Dia bilang, iya Tyson masih. apa dia pokoknya kayak tiba-tiba kayak ngeluh gitu ya, gua nggak tahu lah bokap gua kerja di UEFA gitu. Ini kerja di UEFA gitu. Pak kaget kan gua ngomong orang sih. Hah, Chief apa gitu? di bagian apa? Ya chief gitulah pokoknya chief gitu. Researcher dia, Pokoknya dia tuh kayak tentang ngeriset tentang kayak cedera pemain, kayak dia tuh ngambil contoh kasusnya yang Erikson gitu. Gua bilang, anjir random banget jadi anak Dan- di sini. Dan ketika ketemu orang Arab Saudi gue tanya, kalian seneng gak sih sebenarnya sama proyek-proyek ini? Oh seneng banget. Berarti rakyat Arab Saudi itu seneng sama proyek. Bener. Dikritisi. Ya, emang bener. Maksudnya pas gue kesana tuh orang Saudi tuh happy banget dengan ada karena gini apa namanya itu kan negara tertutup berpuluh-puluh tahun kan terus ada revolusi maksudnya ada perubahan lah Iya, ada iya. perubahan yang dilakukan ya ada yang paling gampang adalah sports kan orang suka sepak bola Iya. di sana antusiasme bola gila standarnya orang Asia lah sama kayak Indonesia antusiasme gila banget nonton bola di stadion infrastruktur bagus cuma ya emang panas aja ya kalau pagi sama ke sore cuma maksud gue dengan plan yang mereka bikin itu sih gila si Ronaldo udah bilang stay di Al Nassr Iya. ya kan Nah kemarin gue nanya juga, gue sempat ketemu juga. Jadi pas udah Kasih tahu. malam-malam ya, pas gue dari kan gue tour airport dari Soekarno Hatta, Narita, Haneda, Osaka. Terus habis itu ada last train gitu menuju ke tempat kita sekarang ini. Terus gue nengok kayak muka bingung gitu nanya ke orang terus dia langsung no I'm Chinese dia gitu karena dia bukan orang sini gitu kan. Habis itu gue ngobrol-ngobrol sama dia dari Wuhan. Dia juga bilang sorry for the COVID gitu ya. Dia sampai sorry tell your friends sorry for the COVID, sorry for the pandemic gitu. Terus dia ternyata fans Liverpool, terus dia pakai ini Steph Curry, bajunya Steph Curry gitu, ngobrol-ngobrol NBA juga. Terus gue jadi ngobrol-ngobrol abis itu ngebahas soal dia ternyata adalah anaknya, tapi dia nggak mau dikasih tahu identitasnya. Bahkan sosmednya juga nol postnya karena bapaknya itu kayak orang governmentnya China lah. Tapi lu selfie kan? Kan Ada, tapi Kalau mau lihat subscribe, like, nanti gue nggak muncul. boleh post, gue nggak boleh post dia bilang. Iya, pokoknya subscribe Gitu dulu, lah. like dulu. Tadi pagi udah nge-post ini gue ntar kita bahas ya kayak Liverpool Gourmet gitu kayak Florian Wirtz. Terus abis itu dia bilang soal di sana kayak gimana sosmednya gitulah. Dia kan punya TikTok yang China sendiri. Iya. Terus habis itu, ya Instagram, iya benar. Instagram nggak boleh juga segala macam. Jadi dia nggak mau identitasnya ketahuan lah dan dia bisa main karena dia anaknya orang government gitulah. Nah terus gue ngobrol-ngobrol sama dia terus dia cerita siapa Xi Jinping kan? Nah itu ternyata fans Man City. Oh iya. Dia bilang. Terus habis itu dia sebenarnya kan gue nanya gimana China Super League kan lo banyak pemain segala macam. Terus
pemerintah nggak suka soalnya waste of money gitu. Karena ternyata hasil investasi tuh nggak segitunya gitu. Karena kita ngomongin Saudi League juga, tapi dia bilang kalau Chinese kayaknya nggak akan lagi deh. Masih ada tapi cuma beberapa doang yang tersisa aja gitu. Karena kebijakan pemerintahnya nggak akan lagi karena waste of money kata Udah dia. teknologi lah mereka lah. Udah Iya. udah pecah. Iya makanya udah kayak enggak deh kayaknya gitu. Iya, dan itu yang Arab itu juga mereka mengakui kok soal ya kita mau coba survive dari yang oil itu. Makanya kita ke pariwisata. Diversifikasi. Karena sebenarnya kayak UFC udah di sana terus dan lain-lain. Iya. Ya. Lagi e-sports katanya. Hah? Golf juga Saudi nggak sih? Iya golf juga. Enggak yang kemarin F1 juga ya? F1. Bahkan gue ceritain juga soal dia ditolak visa ya kan, yang gara-gara dia terlalu banyak kritisin soal sport. Terus orang Arabnya, ya no, it's okay. Gila, ngomong it's okay, keluar duit gitu, kayak banyak Nggak, duit, gila. Tapi Gila. tadi ngomongin F1 yang Jeddah itu cuma sementara loh. Karena Emang 5 tahun lagi sirkuit yang baru udah jadi. di Arab. Nggak ada Riyadh ya? Dia tuh Jeddah Jadi, udah. intinya pemikiran mereka itu adalah kan sebenarnya Qatar, Uni Emirat itu kan bukan negara yang punya banyak resource. Iya. Jadi ketika mereka punya duit dari minyak, oke ini duitnya mau kita apain, Iya. puterin gitu, Puterin. puterin ke olahraga, terus kemudian dapat duitnya ngembangin negaranya, kembangin jadi pariwisata, event segala Ini macam. it works dan kalau ngeliat selain ya itu kan duitnya banyak, tapi kalau lo ngeliat yang emang udah di planning dari jauh-jauh hari adalah Jepang udah nge-planningin dari negara entah berantah yang bolanya bukan olahraga pertama, baseball masih nomor olahraga pertama di Jepang ya. Jadi 93 loh. Iya, Iya. 93 sampai sekarang akhirnya mereka udah jadi global brand J-League dan menyenangkan menontonnya, experience di stadionnya beda. Kacau. Food trucknya banyak enak banget bau-baunya, bau makanannya terus emang orang-orangnya emang pada Seafood dasar juga banyak banget. emang pada dasarnya tuh gini, pada dasarnya orangnya teratur aja gitu. Dan ketika ada segerombolan orang teratur pasti bilangnya ikutin teratur juga kan. Bener. Orang Indonesia di Jepang teratur semua tuh kayak Simple. karena mereka tinggal di Jepang karena udah terbiasa dengan itu. Jadi menurut gua experience-nya beda banget. Kalau ada kesempatan kawan warga-warga box-to-box coba nonton J-League. Tiketnya murah, gua dapat Bisa Shimizu. beli di Sevel? Iya, gua beli Shimizu itu 400 ribuan. Itu maksudnya culture lah, maksudnya culture ganti jersey juga menurut gua kepikiran nih gitu maksudnya. Iya, gua tahu basah, tapi maksudnya untuk supaya nggak identitasnya jangan lu bilang Iya, kan. supaya tertib. Ternyata gue tahu itu 2018 sih. Pas Abimanyu Mills kesini, dia cerita, dia bikin tulisan waktu di Detik soal kultur itu. Jadi berangkat stadion, pulang stadion tuh ganti baju. Iya itu Kebanyakan. Supaya nggak ada mayoritasnya. identitas nggak ada gitu. chaotic atau gimana itu sih. Oh lu supporter tim apa lu gitu ya Iya, atau iya. apa? Maksudnya segala pas macam. gua- Jadi di pertandingan lokal ya, maksudnya liga domestik. Tapi kalau pas gue nonton CFC Tokyo nggak ada ganti baju sih. Kalah mulu. Kekecewaan, bentuk kekecewaan. Padahal kayak Barcelona ya. Di mana Crystal Palace juga juara. Bajunya kan kayak Barcelona. Oh iya. 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 Jadi sebenarnya bener kata Tio, gue sepakat juga memang kan kita bisa lebih kayak melek gitu ya kalau Iya, kita iya. traveling gitu kan. Kalau misalnya ada kesempatan, ada waktu, ada uangnya, ada energinya. Karena kita juga berarti gini, kita ke Jepang dikasih lihat nih Jepang gini, ya kan? Kita jalan aja, tadi gue bilang ada pembinaannya jelas, negaranya kayak gimana, tatanya segala macam, ya kan? Jadi benar-benar kasih lihat, bukan cuma sepak bola ya, Betul. bagaimana orang-orang menjalani sehari-harinya juga. Sama ini Jer, kalau orang main negara maju. yang kita ke Saudi, salah satu plan dari mereka adalah ketika lo umroh, ibadah umroh, ya lo bisa sekalian nonton bola. Jadi gitu. Jadi maksud gue orang Indonesia banyak banget umroh nih. Ya lu udah sampai Mekah, ke Jeddah kan deket kan. Lalu lu nonton match di Jeddah sekalian aja. Jadi karena emang jaraknya dekat, lu bisa nonton juga. Jadi maksudnya sepak bola untuk semuanya. Dan bahkan mereka udah ngerencanain soal jadwal ya. Yeah. Maksudnya kita juga ngomong ya soal misalnya scheduling gitu jadwal terutama di liga misalnya kayak mereka tuh mikir oke, kita tahu, kita embrace aja bahwa orang nonton Saudi League ya emang Ronaldo. Sebelum ada yang sekarang ya. Iya, Gitu atau sekarang udah mulai bertambah ya pasti tim-tim yang sekarang main lah. Nah, mereka sengaja bikin derby week. Ya udah derby week dalam satu pekan doang gitu biar mereka tahu kita akan ngundang orangnya di momen ini aja. Etalasenya ini gitu Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr sama Al Ahli gitu. Maksudnya itu 4 ini nah mungkin bisa 3 ya tahun depan. Jadi emang mereka nggak set di satu minggu yang sama jadi minggunya orang berkunjung ibaratnya gitu. Itu kan baru-baru dipikirin kan secara scheduling ya, atau lo segala macam. minggu weekend nonton bola, habis itu lo ibadah. Iya. Ibadah dulu baru nonton bola. Jadi maksudnya jadi kayak Saudi, Jepang tuh udah mikirin semuanya. Jadwal tahunan ya ibaratnya ya. Cuma masalahnya kalau di Jepang lo beli tiket di website JFA, si bahasa Inggris. Nah, itu. Tapi ada bahasa Inggris. ada teknologi translate English. Iya. Kalau punya teman yang ada di Jepang, minta tolong dia. Nah, kemarin gitu juga. Kemarin kita nyari orang Jepang buat di interview kan. Nggak ada. Can you speak English?
Terus dia, gitu dia nyuruhin HP langsung. Nah, emang kayak gitu di Jepang. Udah, abis itu gue ngomong, oke, gini. Di Jepang itu gue sering banget kesini kalau saya ngobrol sama orang tuh mereka langsung bahas pakai Google Translate. Ada satu restoran yang biasa buat di Shizuoka juga gue ngobrol sama dia temenan sama dia. Gini. Handphone dia kalau gini, gitu ketawa-tawa tapi berdua, tapi kayak itu menyenangkan itu sih. Maksudnya kayak lu sendirian, lu makan terus ya happy lah. Maksudnya semoga kawan-kawan ada kesempatan rezeki nonton J-League di Jepang ataupun nonton timnas ya. Away days karena away days menyenangkan. Walaupun away days sekarang tuh berbeda dengan away days zaman dulu. Betul. Ketika Indonesia di masa-masa itu ya, kita ke hotel mah masuk aja. Sarapan bareng pemain kayak ngobrol, itu santai aja. Kalau sekarang emang penjagaannya udah berlapis ya. Ya agak susah. Era sosmed juga makin gila soalnya. Sekarang juga WDS juga lawan-lawannya udah Australia, Jepang. Iya. Oh iya. Asia Tenggara lagi. Saya dulu WDS 2012 di Kuala Lumpur Malaysia, merasakan kekalahan. Kiri kanan saya pendukung Malaysia gedor-gedor bang. Oh, tidak enak sekali. Ya walaupun Malaysia sekarang itu Malaysia apa tim Latin sih? Oh iya. Waduh. Cuma 2 pemain lokal ya. Tapi Malaysia ngalahin Vietnam. Lawan Vietnam. Kita udah lewat. Ya. Banter itu aja. Walaupun kemarin kita ngobrol sama kawan kita Faiz dari Malaysia ya, ternyata cerita ada pemain tuh lucu ya. Iya. Cerita apa? Ada pemain nggak bisa kita bahas. Subscribe dulu, like dulu, nanti bakalan Mulai itu live Astro ya. Langsung nanti ini gua udah nanti sediain satu part buat bahas itu dulu. Berak. Eksklusif. Udah kelamaan ngalor ngidul nggak jelas. Yang penting terima kasih. Transfer nggak usah. Apa? Bahas transfer dulu sama update Kanjuruhan. Udah kelamaan. Nah, ya. Udah update transfer Kanjuruhan sekilas. dulu deh. Kalau update Kanjuruhan, beritanya cuman stadionnya lagi dicek ya sama Oh, Bupati iya. Malang ya Dek ya. Ya. Buat Porprov Jatim 2025. Oke. So far update Kanjuruhan baru seputar stadion. Ya. Belum ada kabar lebih lanjut lagi terkait buat keluarga korban. Ya. Soalnya kan Kanjuruhan mau dipakai buat ponnya Pon ya, provinsi Jawa Timur. Pon Porprov, Porprov ya. Masih kata ini ya. Ryan Atnori, Ryan Cherky sama Florian Wirtz 150 juta. Enggak, Marcus Bettinelli enggak ke City. Siapa? Marcus Bettinelli. Ya. Jadi kiper Nah, nggak usah. Gantiin di Nah, situ ini 3 pemain ini kan yang rame banget 3 Iya. pemain ini. Dan jangan lupa siapa namanya? Ryan sama City itu Florian. nggak kalah gila. Cherky, Atnori tadi gue bilang ya. sama asistennya Pep Lenders. Pep ketemu Pep. Nah, Jadi dia revamp squad dan backroom staff tuh. Gila. Saya butuh 2 Pep nih. Saya hire Pep nih. Karena lu bayangin City kemarin drop di Agustus kemana berapa bulan nggak usah ngabisin duit banyak. Iya. MU Cherky tuh gantiin berbulan mas ya. Thierry Reinders ya. Reinders. Anjir, mati serem banget. Tapi lo kalau baca Atnori gantiin siapa? Kiri deh. Iya, Kiri dia. Oh kira emang masalah mereka ya. Guardiol. Guardiola. Oh dulu geser Tapi tengah lagi. pertanyaan gue kalau ngomongin City dia beli pemain banyak tapi kok FPP-nya lagi bahas misalnya Apa aja? kayak Everton apa semua tuh kena lalu langsung kena. Nah kenapa City tuh Belum. lu beli pemain banyak kan lu harusnya menggelembung dong gajinya. Gue nggak tahu ya maksudnya correct me if I'm wrong karena ya MU juga beli banyak, Liverpool juga beli banyak, tapi maksud gue ketika tim-tim lain kayak Everton melakukan kesalahan langsung kena panisnya cepet banget gitu loh. Ya, gue lagi baca forum di UK sih emang kebanyakan lagi nanyain ini duitnya gimana nih kalau kayak gini. Karena mereka abis itu ngebut banget kan. Ya, soalnya si Florian Wirtz itu Liverpool 150 dia ya nggak tiap musim Liverpool 150. Enggak. Iya. Ini jarang harus gitu. Dan menurut gue ya, ketika ada sebuah tim baru jadi juara, terus kemudian dia pengen memperkuat skuadnya, itu tuh wajar. Lu pasti akan, gue pengen datengin yang terbaik juga gitu. Mahal ya udah, gue punya duitnya lah. Mereka ada kok gitu. Tapi yang pakai itu kebutuhan urgent nih, kebutuhan utamanya Liverpool atau karena Wirtz mau aja Dari musim lalu ya? ada kemungkinan berarti Szoboszlai digeser. Ada kemungkinan Liverpool itu nggak main pakai striker murni jadi 4-2-4. Bisa. Dia belum beli striker loh. Gila loh itu. Kalau bisa kayak gitu. Saya striker sih. Iya, ini sengaja lu Sobo sama Wirtz kanan kiri dia salah mungkin bisa aja. Rimpong. Iya. Jadi apa sih worth it ya 150 karena kebutuhannya ada di sana. Masih. Karena 424 kayak Ancelotti ya. Oh, Brasil. Brasil parah gue 424 cuy. Ya gimana? Jadi Casemiro, Bruno ya 2 depannya Vini terus Rapinya, Martinelli akhirnya striker, tolong Arteta lihat. Sama Matheus Cunha. Iya. Legend MU calon. Gila, iya Cunha tuh. Tapi MU beli apa? Cunha udah pasti. Target Momo sama Bueno kemungkinan Emi Martinez sama Gyökeres mau kayak MU aja aneh lagi. Tapi Champions League. Tapi gue gak tau apakah ditawar gaya karena MU pasti udah punya salary cap nggak mungkin gede-gede banget kan. Nggak mungkin misalnya kayak
lo dengan lu nggak main di Liga Champions, main di Liga Liga domestik, lu bayar cicilan pay letter lo yang banyak banget itu, Nah, ya lu bisa mendapatkan Q-nya udah bagus. Sancho ya balik ya? Nah, Alejandro Garnacho udah dilepas, Cabut. udah makan cabut. Sancho, Rashford udah pasti akan dilepas, nggak tahu Sancho ya. Karena kan sebenarnya Sancho itu bermasalah sama Ten Hag waktu itu kan. Dia nggak tahu apakah kalau dia cocok. Menurut tuh cocok nggak di skemanya Amorim? Tapi dia nggak bakal jadi winger. Pasti. Number 10. Number 10. Dan Ten Hag udah mencoba berkali-kali number 10 nggak works kan. Nggak works. Jadi ya, Jadi dia butuh pemain yang closing proximity sama dia gitu loh buat kerja sama. Ya intinya gini. Terima kasih tim nasional Indonesia sudah melangkah sejauh ini. Terima kasih warga Box to Box sudah menemani kita selama 1 musim ya. Ini ternyata episode kita terakhir musim ini ya. Iya. 82 ya. 82. Musim ini terakhir 82, musim lalu terakhir kita 100 loh. Karena dia Piala Eropa, Bro. Berarti kita enggak Piala Eropa angkanya baru lagi. Kok bisa sih? Karena kita sering libur musim ini. Oh Ya, ya apa-apa lah. Dulu kan Ramadan kan Work life balance, bro. Iya. Oke lah. Kawan-kawan terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa kapan nih berarti? Terima kasih juga Agustus. Musim depan ya? Agustus. Juli akhir kali ya. Juli akhir Agustus. Dan Kita terima lihat kasih lah. juga sponsor-sponsor kita yang sudah membantu kita. Ada Aqua, ada NordVPN, ada apa lagi. Tuku terima kasih udah berkali-kali Terima kasih. memberikan kita. Burger. Burger, Aqua, Lawless iya, juga, kawan-kawan Lawless, Pak Medi, Pak Arian, Pak Semi. Ya semua. Kami tunggu di season selanjutnya buat sponsor. Erspo, terima kasih Erspo, Kinan. Ya, Hmm, Alam Hot. ya, Dan Sadat. juga terima Sadat. kasih Family Mart Jepang. Oh, Fami Ciki kacau. Lo harus coba. Ya. Tiap hari. Kemarin kita Matsuya, kamu Matsuya. terbaik. kita tur convenience store. Oh ya lupa Adidas. Terima kasih. Adidas luar biasa. Stanley. Saudi League. Wild. Respect juga. Itu juga. Ya, Modelia jangan lupa. Buntario, Stanley, terima kasih. Ya, Stanley. Gracia Putri sama Putri Cinta, Adidas, terima kasih. Musim Terima depan kasih. semoga sponsornya Oh, banyak, terakhir, ya. juga. Video. Video. Kita main iklan gila luar biasa. Thank you banget. Apalagi ya? Ini siapa tahu kalau gini ada yang nggak Ada kesebut yang- ya. iya. Tapi terima kasih Oh, pokoknya iya. yang bantu. Tapi yang paling makasih Poppy, adalah Poppy, terima kasih. Poppy. yang paling makasih adalah penonton-penonton setia. Yeay. Thank you. Jangan lupa kalau ke Jepang ya. Tur Terima kasih. convenience store seperti Terima kasih Dex. kalian semua luar biasa. Walaupun kalian nyebut kita podcast sepak bola UMKM, Nggak nggak apa-apa. masalah. Nggak masalah. Yang penting quality. Yang penting habis Jepang langsung tayang, kagak perlu mandi. Langsung. Itu spesial buat. Oke guys, see Sampai you jumpa di next season selanjutnya. Sampai jumpa musim depan. Arsenal juara musim depan. Amin. Harap lah. Gila.